Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar Radio Roja di Cilengsi, di Bogor, di Lampung, di Palembang, di Berau, di Kendari, di Tanjung Pinang, di Pontianak, di Surabaya, dan beberapa Radio Roja di kota lain yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, Radio Al-Bayan di Cianjur, Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan Radio Hang di Batam, para pemirsa Roja TV, pemirsa Sil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa TV Al-Asmaul Husna, dan TV-TV lain serta radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, dan juga para netizen melalui akun media sosial dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang bicarakan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada hari akhir. Dan salah satu kandungan iman kepada hari akhirlah iman kepada beberapa tanda kiamat. Dan kita sudah selesai membahas hal itu. Sekarang bagaimana keadaannya ketika kiamat itu terjadi? Ketika sangkakala ditiup. Ditiupnya sangkakala diterangkan berulang kali di dalam Al-Quran. Beserta apa yang terjadi ketika sangkakala itu ditiup. Tiupan sangkakala diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawa. Beliau menyatakan, wal Qur'anu qad akhbara bi 3 nafakhat. Nafkhatul faz' dzakaraha Allahu fi suratin Naml. Kata Syekhul Islam, Al-Quran mengabarkan tentang 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan al-faza'. Al-faza' itu terkejut, shock. Begitu tiupan itu dilakukan, semua makhluk terkejut, shock, tegang, takut. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam surah An-Naml. Ayat yang ke-87, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan pada hari ketika ditiupnya sangkakala, terkejutlah, takutlah, syoklah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua yang ada di bumi. Yaitu kita, ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada binatang, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Semuanya syok, semuanya terkejut, illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Mereka tidak terkejut, tapi umumnya terkejut. Ini adalah tiupan yang pertama disebut dengan sebutan nafkhatul faza'. Tiupan yang membuat seluruh makhluk terkejut dan kaget serta syok. Yang kedua adalah tiupan sa'iq. Sa'iq itu binasa, mati. Dan yang ketiganya nafkhatul qiyam. Tiupan yang membuat seluruh makhluk bangkit lagi, hidup lagi, berdiri lagi. Kedua tiupan ini diterangkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar.
Ayat yang ke-68 Allah Azza wa Jalla berfirman wa nufikha fis sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jalla, ditiuplah sangkakala, maka binasalah atau matilah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat dan semua yang ada di bumi. Kita semua, kecuali Allah, orang-orang atau makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Ada yang tidak mati, ada yang tidak binasa. Tadi tiupan pertama ada yang tidak terkejut. Tiupan kedua pada mati, tapi ada yang tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiuplah sangkakala yang ketiga. Faidahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba semua makhluk itu bangkit lagi, hidup lagi, dan mereka menunggu untuk dihisab. Jadi berdasarkan kedua ayat tadi kita mengetahui ada tiga tiupan. Tiupan pertama membuat semua makhluk syok, kaget, terkejut, takut. Dan yang kedua, tiupan kedua membinasakan, menghancurkan, mematikan semuanya. Dan yang ketiga, tiupan ketiga ini membangkitkan, menghidupkan kembali seluruh makhluk. Dari ketiga ini ada yang dikecualikan. Terutama yang dua yang pertama, yang takut dan yang binasa, ada yang dikecualikan. Mereka dengan tiupan pertama tidak syok, tidak kaget. Dengan tiupan yang kedua, mereka tidak binasa, tidak mati. Siapa mereka itu? Para ulama ikhtilaf. Berkata muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa ammal istisna'u fahuwa mutanawilun liman fil jannah minal huril 'ain fa innal jannata laysa fiha maut wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinu jazmu bi kulli man istasnahu Allah fa inna Allah atlaqahu fi kitabih. Adapun beberapa makhluk yang dikecualikan itu mencakup siapa saja yang sudah ada di dalam surga, berupa bidadari-bidadari surga, berupa wildan-wildan. Karena di surga itu tidak ada lagi kematian. Juga mencakup makhluk selain mereka, tapi siapa? Tidak bisa untuk dipastikan siapa saja makhluk yang Allah kecualikan dari kebinasaan dan dari ketakutan ketika ditiupnya sangkakala tersebut. Karena Allah menyebut secara mutlak, secara umum. Allah hanya menyatakan illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Umum Allah menyebutnya, tidak muayyan, tidak menyebut secara pasti siapa saja. Diterangkan juga dalam salah satu hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, innan nasa yus'aquna yawmal qiyamah fa'akunu awwalu man yufiq fa'ajidu Musa akhidan bisaqil arsh fala adri hal afaqa qabli am kana mimman istasnahu Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia dibinasakan pada hari kiamat. Mereka mengalami kematian semuanya pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Lalu ketika sangkakala ketiga ditiup, aku orang yang pertama kali siuman, sadar, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Tapi aku mendapati Musa alaihissalatu wassalam, dia sudah berpegangan kepada arsy Allah azza wa jalla. Aku tidak tahu apakah Musa dihidupkan, disadarkan sebelum aku, ataukah dia termasuk orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan.
Nabi SAW sendiri tidak tahu apakah Musa itu, yang jelas Musa itu dibangkitkan ketika Nabi SAW bangun, Nabi Musa sudah ada. Aku tidak tahu apakah beliau dibangkitkan sebelum aku, ataukah dia termasuk orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan. Berdasarkan hal itulah maka ada 3 tiupan sangkakala. Pertama, tiupan yang mengejutkan, mengagetkan, membuat syok, membuat takut dan tegang. Tapi tidak binasa. Yang keduanya, tiupan kedua membinasakan, mematikan. 2 tiupan tadi ada makhluk yang dikecualikan, tidak takut dan tidak binasa. Nah, baru tiupan yang ketiganya adalah membangkitkan seluruh makhluk dari alam kubur mereka masing-masing. Berkata Safarain dalam kitab Lawami'ul Anwar, kata beliau, wa'lam anna nafakh fi sur 3 nafakhat. Ketahuilah bahwa tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Pertama, nafkhatul faza' wa hiya allati yataghayyaru biha hadzal alam wa yafsudu nidhamuhu wa hiya al-musyaru ilaiha fi qawlihi ta'ala wa ma yanduru haula illa sayhatan wahidah wa ma laha min fawaq. Adapun tiupan yang pertama disebut tiupan faza'. Faza' itu tadi membuat kaget, terkejut, syok dan yang sejenisnya. Dan inilah tiupan yang merubah alam ini. Merusak keteraturan dari alam ini. Dan inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat yang ke-15. Tidaklah mereka menunggu apapun dalam hidup ini. Manusia itu tidak menunggu apapun dalam hidup di alam ini kecuali hanya menunggu 1 teriakan saja. Maksud 1 teriakan itu tiupan sangkakala, malaha min fawaq, dan tidak ada selang waktu ketika ditiupan itu dengan kehancuran. Kedua, di dalam surah An-Naml 87 dikatakan yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka takutlah, goncanglah, syoklah, kagetlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan. Berkata Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Al-Kasyaf, tafsir Az-Zamakhsyari. Kata dia, al-mustasna minha fi hadhihi al-ayah biman thabbata Allahu qalbahu minal malaikah wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut wa qila ghairi dhalik wa innama yahsulul faz'u li shiddati ma yaqa min hawli tilkan nafakhah. Kata Az-Zamakhsyari, makhluk-makhluk yang dikecualikan dalam ayat ini adalah makhluk-makhluk yang hatinya telah Allah mantapkan dari kalangan para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. 4. Selain itu binasa, selain itu takut. 4 ini tidak. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut, dan ada lagi yang menyebut malaikat lainnya. Hanyalah dirasakan syok, terkejut dan takut karena dahsyatnya kengerian yang terjadi akibat tiupan tersebut. Ini yang pertama, tiupan pertama. Masih kata Az-Zamakhsyari. An-nafkhatu tsaniyah nafkhatu sa'iq wa fiha halaku kulli syai'in. Tiupan yang kedua menghancurkan, tiupan kebinasaan. Karena segala sesuatu dengan tiupan kedua ini binasa. Allah berfirman dalam Az-Zumar 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala tiupan kedua.
Binasalah semua makhluk yang di langit, yang di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki, dan yang dimaksud dengan binasa di sini adalah mati. Para malaikat yang ada di langit mati. Makhluk semua yang ada di muka bumi, baik malaikat yang ditugaskan di muka bumi, manusia, jin, binatang, semua makhluk mati. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Lalu berkata masih Az-Zamakhsyari, wasur qarnun min nur yuj'alu fihi arwahul khalaiq. Sur atau bahasa kitanya sangkakala adalah tanduk yang terbuat dari cahaya. Terkumpul di dalamnya ruh seluruh makhluk. Berkata Mujahid, kalbuk, seperti trompet. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Juga oleh Imam At-Tirmidzi. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dia berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala mas-sur qala qarnun yunfakhu fih. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu bertanya, apakah sangkakala itu? Maka dijawab, itu tanduk yang ditiup. Berkata Imam At-Tirmidzi terhadap hadis yang beliau riwayatkan ini, hadithun hasanun. Hadis ini hasan. Inilah tiupan yang kedua. Masih kata Az-Zamakhsyari. Wa nafkhatu tsalitsah nafkhatul ba'ats wan nusyur. Adapun tiupan yang ketiga adalah tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk dan dikumpulkannya mereka. Dan banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Banyak riwayat yang mengisyaratkan hal tersebut. Seperti surah Yasin ayat 51 Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala. Maksudnya yang ketiga, tiupan yang ketiga, maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur-kubur mereka, bergegas menuju kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lain, Az-Zumar ayat 68, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu ditiuplah sangkakala untuk yang ketiga kalinya, maka tiba-tiba seluruh makhluk berdiri dan menunggu untuk dihisab. Dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 Allah menyatakan فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Fa'idha nuqira fin naqur, ketika sangkakala ditiup. Ini sangkakala yang ketiga. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka itulah di hari itu merupakan hari yang sangat berat. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir hari itu hari yang tidak mudah. Berat bagi mereka karena harus mempertanggungjawabkan seluruh kejahatan yang dilakukannya. Dalam surah Qaf mulai 41-42 Allah menyatakan wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dengarlah suatu hari di mana di hari itu ada yang menyeru di tempat yang dekat, menyeru dari tempat yang dekat. Hari itu mereka semua mendengar satu teriakan yang benar, yang nyata. Maksudnya tiupan sangkakala. Ada yang berseru, ada yang meniup. Siapa yang berseru dan siapa yang meniup? Para mufassir menyatakan al-munadi huwa Israfil alaihi salatu wassalam. Yanfukhu fis-sur wa yunadi
Kata para mufassirun, yang berseru saat itu adalah malaikat Israfil. Yanfukhu fissur, dia meniup sangkakala. Wa yunadi, kemudian berseru, ayyatuhal idhamul baliyah wal awsalul mutaqattiyah wal luhumul mutamazziqah wasyu'ur al mutafarriqah. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qadha. Malaikat Israfil itu setelah meniup berseru, wahai tulang-tulang yang berserakan, wahai anggota-anggota badan yang terpisah-pisah, wahai daging-daging yang sudah terkoyak-koyak, tersobek-sobek, wahai rambut-rambut yang sudah terpisah juga, yang sudah berhamburan. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk berkumpul kembali, untuk dihisab. Itulah salah satu pendapat yang menyatakan yang meniup dan yang berseru itu malaikat Israfil. Dan keberadaan malaikat Israfil ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Walaupun malaikat Israfil itu tidak disebut namanya dalam Al-Quranul Karim. Tapi keberadaannya dengan nama Israfil pasti diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika beliau salat malam dalam doa iftitah beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulika minal haqqi biidnik limakhtulifa minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Kata Nabi SAW dalam salatnya, dalam doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Disebut Israfil. Fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau maha menghukumi hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa minal haqqi biidnik. Tunjuki aku dalam perkara yang diikhtilafkan kepada pendapat yang benar dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dalam hadis ini disebut Israfil, Jibril, Mikail, Israfil. Menunjukkan ada malaikat Israfil. Walaupun nama Israfil tidak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, pendapat kedua, qila yanfukhu Israfil wa yunadi Jibril. Ada lagi pendapat ulama yang menyatakan yang meniup sangkakala adalah Israfil, yang berseru dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Ayat ini menyatakan wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib, surah Qaf. Dengarlah hari ketika ada yang menyeru dari tempat yang dekat. Nah, tempat yang dekat ini apa? Di mana? Adapun wal makanul qarib sakhratu baitil maqdis. Menurut sebagian ulama, tempat yang dekat itu adalah batu besar di Baitul Maqdis, di Palestina. Di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya ada beberapa masjid, di antaranya Masjid Sakhra, yang ada kubah emas itu. Masjid-masjid lain ada, yang lain. Ada Masjid Buraq, ada Masjid Marwan, dan yang lain. Ini Masjid Sakhra. Di sana ada Sakhra, ada batu yang ketika Nabi SAW mau Mi'raj, batu itu mau ikut.
ngangkang dari tanah, lalu disuruh berhenti, akhirnya berhenti di sana. Itu Sakhra. Makanya masjidnya itu yang ada di sana disebut dengan Masjid Sakhra. Itu yang dimaksud Sakhra Baitul Maqdis. Di makan yang qarib, dari tempat yang dekat, maknanya adalah Sakhra Baitul Maqdis. Ini dikatakan oleh sebagian besar para mufassirin. Itulah penjelasan tentang tiupan sangkakala. Ada 3. Tiupan faza, membuat syok, membuat kaget, membuat takut. Kedua, tiupan yang mematikan, memang membinasakan seluruh makhluk. Dan yang ketiga, tiupan yang membuat semua makhluk hidup lagi, bangkit lagi, menunggu untuk dihisab. Lalu berapa jarak antara 2 tiupan, satu tiupan ke tiupan yang berikutnya? Diterangkan di dalam beberapa riwayat bahwa jarak antara 2 tiupan itu 40 tahun. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, bahwa Abu Hurairah menyatakan ma baina nafkhatain arba'un. Jarak antara 2 tiupan itu 40. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini yang beliau dengar dari Nabi SAW kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya dari kalangan tabi'in bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah 40 yang dimaksud itu 40 hari? Qal abait. Dia menjawab, abait. Aku enggan menjawab. Aku enggak mau jawab. Kalau mereka bertanya lagi, arba'una syahra, apakah 40 bulan? Dijawab, abait. Aku enggan menjawab. Aku enggak mau jawab. Kalau mereka bertanya arba'una aman, apakah 40 tahun? Dijawab dengan jawaban yang sama, abait. Aku tidak mau menjawab. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau menjawab 40 apa yang dimaksud? 40 abad, 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, 40 jam, 40 menit, 40 detik. Maka perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa jarak 2 tiupan itu 40 ditafsirkan oleh para ulama dengan 3 jenis penafsiran. Penafsiran pertama, umtuniat min bayani dzalika lakum. Makna abait artinya dia enggan untuk menjelaskan hal itu kepada kalian. Maknanya kenapa? Abaitu as'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Pertama, aku enggan untuk menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pun hanya menyatakan 40. 40 apa? Aku enggan bertanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, itu makna yang pertama. Imtana'tu fi bayani dzalika lakum. Aku enggan menjelaskan hal itu kepada kalian. Tidak mau. Padahal mungkin beliau tahu. Pendapat kedua, aku enggan bertanya tentang hal itu kepada Nabi SAW. Pendapat yang ketiga, nasid, aku lupa. Apa 40 tahun, apa 40 bulan, apa 40 hari. Aku lupa. Dan inna sirra dzalika la ya'lamuhu illallah li'annahu min asrarir rububiyah. Kunci rahasia dari semua itu adalah bahwa hal ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, karena itu termasuk di antara rahasia-rahasia rububiyah. Jadi tidak ada kepastian 40 yang dimaksud dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah tadi itu 40 tahunkah, abadkah, bulankah, atau harikah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abu Hurairah yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya.
juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ats, dan Abu Musa Al-Madini dan yang lain-lainnya, bahwa mereka berkata, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ard khalaqas sur fa'atahu Israfil fahuwa wadi'uhu ala fihi sakhisan bibasarihi ilal arsh yantadiru mata yu'mar. Sesungguhnya setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menciptakan sangkakala. Jadi sangkakala diciptakan setelah terciptanya langit dan bumi. Lalu Allah berikan sangkakala itu kepada Israfil alaihissalatu wassalam. Begitu diterima, dia langsung memasukkan ujung tiupan sangkakala itu ke dalam mulutnya sambil membelalakkan pandangannya ke arah aras menunggu kapan itu diperintahkan untuk ditiup. Dalam hadis lain, sejak Israfil atau peniup dari sangkakala ini diperintahkan, maka sangkakala itu sudah dikulum di mulutnya, dimasukkan ke dalam mulutnya, mengernyitkan dahinya, membelalakkan pandangannya ke arah aras dan menunggu kapan itu ditiup. Begitu ada perintah langsung ditiup. Qultu, aku bertanya, kata perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah wa masur, wahai Rasulullah, apakah sur itu, apakah sangkakala itu? Dijawab al-qarn, tanduk. Ditanya lagi, ayu syai'in huwa, bagaimanakah kondisi tanduk yang akan ditiup itu? Dijawab, azimun inna azma daratin fihi ka'ardis samawati wal ard. Fayanfuhu fihi thalatha nafakhat. Al-ula nafkhatul faz. Wa-thaniyah nafkhatul saq. Wa-thalithah nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Tanduk ini sangat besar. Sesungguhnya ukuran besarnya atau diameter dari tanduk ini seperti ukuran langit dan bumi. Lalu dia meniup sangkakala itu 3 kali. Tiupan pertama, tiupan yang mengejutkan atau mengagetkan. Tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan atau membinasakan. Tiupan yang ketiga, tiupan yang membangunkan seluruh makhluk untuk berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Faya'murullahu Israfila bin nafakatil ula. Fayaqul unfukhil faza. Fayanfukhu. فَيَفْزَعُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَأْمُرُهُ فَيَمُدُّهَا وَيُطِيلُهَا وَلَا يَفْتُرُ وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَمَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ فَيُيَسِّرُ اللَّهُ الْجِبَالَ فَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَتَكُونُ سَرَابًا وَتَرْتَجُّ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا رَجًّا فَتَكُونُ كَالسَّفِينَةِ الْمُوَقَّرَةِ فِي الْبَحْرِ تَضْرِبُهَا الْأَمْوَاجُ كَالْقَنَادِلِ الْمُعَلَّقِ بِالْعَرَشِ تُرَجِّحُهُ الرِّيَاحُ وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ فَتَمِيلُ الْأَرْضُ بِالنَّاسِ عَلَى ظَهْرِهَا فَتُذْهِلُ الْمَرَاضِي وَتَضَعُ الْحَوَامِلَ وَتَشِيبُ الْوِلْدَانِ وَتَطِيرُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً مِنَ الْفَزِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْأَقْطَارُ فَتَتَلَقَّاهَا الْمَلَائِكَةُ فَتَضْرِبُ وُجُوهَهَا فَتَرْجِعُ وَيُوَلِّي النَّاسَ مُدْبِرِينَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم.
Kata Nabi SAW, lalu Allah merintahkan Israfil untuk meniup tiupan yang pertama. Maka dengan tiupan yang pertama ini, Allah menyatakan, tiuplah dengan tiupan yang mengejutkan. Lalu dia meniup. Terkejutlah semua penghuni langit dan bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Lalu Allah menyuruhnya untuk meniup yang kedua. Maka dia memanjangkan tiupannya dan melamakan tanpa letih, tanpa lelah, tanpa jemu. Dan inilah peristiwa yang Allah maksud dalam Al-Quran dalam surah Shad ayat 15. Mereka tidaklah menunggu apapun kecuali satu teriakan saja. Ini maksudnya adalah tiupan sangkakala ini. Apa yang terjadi? Maka Allah menerbangkan gunung-gunung dengan tiupan itu. Taubahnya seperti berjalannya awan. Gunung itu kayak awan, berterbangan. Maka jadilah bumi menjadi fata morgana. Lalu bumi bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya untuk penduduknya. Taubahnya seperti sebuah perahu yang penuh dengan muatan di tengah lautan terombang-ambingkan oleh gelombang. Buminya kayak gitu tuh. Dan taubahnya seperti lentera-lentera yang bergelantungan di aras kemudian tertiup angin yang kuat bergelayungan. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ketika ditiup sangkakala pertama, kemudian diikuti oleh sangkakala yang kedua. Lalu permukaan bumi pun berguncang dengan sehebat-hebatnya. Maka semua wanita yang menyusui melemparkan bayi yang disusuinya. Seluruh wanita yang hamil mendadak keguguran melahirkan bayi yang dikandungnya. Anak-anak kecil saking takutnya, kagetnya, dahsyatnya tiba-tiba beruban menjadi memutih rambutnya. Dan terbanglah setan-setan lari karena takutnya sampai ke penjuru kota, tapi disambut dihadang oleh para malaikat, lalu para malaikat meninju wajah-wajah mereka, lalu kembali. Manusia berlarian ke sana kemari, ke belakang, mundur, sambil berseru satu sama lain. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Ghafir 32 dan 33. Yaumat tanad, hari ketika semua manusia saling berseru. Yaumat walluna mudbirin, ma lakum minallahi min asim. Pada hari itu kalian semuanya lari pontang-panting, terbirit-birit, entah mengarah kemana. Ma lakum minallahi min asim. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi selanjutnya? Fabainamahum ala dzalik id tasadda'atil ardu fansada'at min qatrin ila qatrin. Waliyadzu billah. Fara'au amran 'aziman thumma nadharu ila as-sama'. فإذا هي كالمهل ثم انشقت فانتصرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها. Ketika itu terjadi, tiba-tiba bumi pun retak. Lalu mulai terbelah kota demi kota, bagian demi bagian. Semua manusia melihat kejadian yang sangat dahsyat. Itu di muka bumi, semuanya terbelah. Gunung-gunungnya sudah berterbangan kayak awan. Buminya berguncang, kemudian retak, kemudian belah. Mereka melihat ke arah langit. Manusia saat itu terjadi melihat ke arah langit. Apa yang terjadi di langit?
Fa'idha hiya kalmuhal. Itu tiba-tiba seperti lelehan logam yang mencair. Meleleh bumi itu dengan warna-warni yang mengerikan, merah, hitam, dan seterusnya. Kemudian pecahlah langit itu. Maka berjatuhanlah bintang-bintangnya. Reduplah cahaya matahari dan bulan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, al-amwatu yauma idzin la ya'lamuna bi syai'in min dzalik. Orang-orang yang sudah mati tidak mengetahui hal itu sedikit pun. Hanya orang-orang yang masih hidup yang merasakannya, mengalaminya dan melihatnya. Qultu, aku bertanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, man istasnallahu ta'ala fi qauli ta'ala illa man sya'allah. Wahai Rasulullah, siapa sajakah makhluk yang Allah kecualikan dalam ayat illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Mereka dikecualikan dari ketakutan dan dari kematian. Tidak mati dan tidak takut. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika syuhada. Mereka lah para syuhada. Innama yattasilul fazu ilal ahya. Hanyalah rasa takut, rasa goncang, syok, kaget itu berkaitan dengan orang-orang yang masih hidup. Wahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tapi para syuhada itu mereka tetap hidup di samping Allah Azza wa Jalla dengan tetap diberikan rizki. Waqahumullahu faz'a dhalikal yawm wa amanahum min. Tapi walaupun mereka para syuhada tetap hidup di sisi Allah dengan memperoleh rizki, Allah selamatkan mereka dari kengerian di hari itu dan memberikan keamanan bagi mereka dari kegoncangan hari kiamat. Wa huwa adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala syarari khalqihi. Kiamat itu adalah azab yang Allah utus bagi makhluk yang terburuk. Kita tahu kan kiamat tidak akan terjadi kecuali untuk generasi manusia yang terburuk. Mereka kafir semua, musyrik semua, ahli maksiat semua, penyembah berhala semua. Nah, di generasi mereka lah kiamat itu terjadi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma amrtada'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Karena sungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Pada hari itu, kalian melihat semua wanita yang menyusui mengabaikan bayi yang disusuinya. Semua wanita yang hamil melahirkan bayi yang dikandungnya. Keguguran sebab ketakutan dan syok yang luar biasa. Engkau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah amat sangat dahsyat. Maka mereka mengalami hal itu selama beberapa waktu yang Allah kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang terbebas dari ketakutan hari kiamat, goncangan hari kiamat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang disambut oleh para malaikat dengan sambutan kebahagiaan. Ya, inilah tiupan sangkakala yang akan terjadi dan ini sesuatu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis yang disampaikan tadi, dan ini termasuk bagian yang harus kita yakini dan termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Ya,
Cukup sampai di sini penjelasan tentang tiupan sangkakala ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya hari Jumat yang akan datang kita akan lanjut ke poin yang berikutnya ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil, Al-Akh Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa menelpon kami. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Tasli, dari Bandung. Pak Tasli, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barak. Ustaz, saya bertanya, di akhir zaman itu nanti ada istilahnya apa ya? Ada asap yang mematikan para umat yang beriman semua. Nah, yang saya tanyakan setelah itu tuh berapa lama adanya ditiupnya sangkakala itu? Ya, baik, Bapak Taslih ya di Bandung, barakallahu fiik. Demikian untuk pertanyaan dari beliau. Silahkan Ustaz. Iya, Pak Tasli di Bandung, barakallahu fiik. Iya, salah satu di antara tanda kiamat adalah munculnya dukhan. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan dan menjadi nama bagi surat tersebut. Keterangan tentang dukhan ini sebenarnya sudah berlalu. Nah, pertanyaannya ini, dari munculnya dukhan sampai terjadinya kiamat berapa lama? Iya, barakallahu fiik. Tidak ada nas, keterangan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih tentang berapa lama hitungan tahun atau bulan sejak munculnya dukhan sampai hancurnya alam jagat raya. Jadi dari semua tanda-tanda besar yang sudah diterangkan, dari mulai munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, itu berurutan. Imam Mahdi sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Isa satu zaman dengan Dajjal karena memang membunuh Dajjal. Setelah Dajjal mati, keluar Ya'juj dan Ma'juj ketika Nabiullah Isa masih hidup. Ya'juj Ma'juj tidak berjumpa dengan Dajjal. Dajjalnya keburu mati. Sudah mati dibunuh oleh Nabi Isa, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Yang tidak bisa dihalangi, diperangi, dibasmi oleh manusia. Nabi Isa pun disuruh mengungsi oleh Allah, menyelamatkan diri dengan para pengikutnya, lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada benturan fisik Nabi Isa dengan Ya'juj dan Ma'juj, lalu Ya'juj dan Ma'juj binasa oleh belatung-belatung, cacing-cacing yang memakan daging-daging mereka saat itu. Mati. Nah, itu satu zaman. Nah, setelah itu Nabiullah Isa memimpin manusia dengan Al-Quran dan As-Sunnah sampai wafat. Nah, setelah itu manusia menyimpang lagi. Berapa lama antara wafatnya Nabi Isa dengan penyimpangan manusia sampai muncul tanda lain, munculnya dabah, terus matahari terbit dari timur, kemudian munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke Syam. Itu tidak diterangkan lama waktunya. Saya sudah pernah jelaskan, antara matahari terbit dari sebelah barat sampai terjadinya hari kiamat, ada riwayat tapi la aslalahu. Tidak ada asalnya. Riwayat ini menyebutkan bahwa kiamat terjadi 120 tahun setelah matahari terbit dari barat. Tapi itu hadis yang tidak bisa dipegang karena tidak sahihnya riwayat tersebut.
Walhasil tidak ada keterangan dari ayat dan hadis tentang berapa lama waktu dari tanda-tanda tadi sampai hancurnya alam jagat raya, tapi itu sudah amat sangat dekat ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Demikian untuk Bapak Tasli di Bandung. Berikutnya masih kami angkat untuk Anda pendengar dan pemirsa dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dirman dari Padang. Pak Dirman. Baik, silakan Bapak. Terlebih dahulu dikecilkan volume radio atau televisinya Bapak, karena ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan Bapak, pertanyaannya. Apa benar umat Muslim akan masuk surga semuanya? Bagaimana umat Islam akan masuk surga semuanya begitu Pak ya? Ya. Itu saja Bapak? Ya. Baik. Pak Dirman di Sumatera Barat, terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Silahkan Ustaz. Di Padang, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apa benar umat Islam ini akan ke surga semuanya? Benar. Karena itu jaminan dari Rasul SAW dalam banyak hadis yang sahih. Tidak ada seorang pun muslim yang kekal dalam neraka. Semua pasti akhirnya ke surga. Cuma tidak semua langsung ke surga. Ada yang sebelum ke surga itu dimasukkan dulu ke dalam neraka, ke jahanam. Sampai gosong. Berapa lama azab yang harus mereka terima, sedahsyat apa, tergantung seberapa besar dosa yang dia lakukan. Jadi sebesar apapun dosa seorang muslim pasti ke surga. Cuma sebelum ke surga sangat mungkin digodok dulu dalam neraka. Karena yang namanya muslim pasti ada baiknya, ada buruknya. Banyak kaum muslimin yang ahli ibadah tapi banyak terjerumus ke dalam maksiat. Ibadah yang mereka lakukan dijanjikan surga oleh Allah. Tapi kemaksiatan yang mereka lakukan terancam azab. Bagaimana mereka, apakah akan ke surga ataukah akan ke neraka? Diperhitungkan, dikalkulasikan, dihisab, ditimbang mana yang lebih berat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada. Tapi dosanya lebih sedikit daripada kebaikannya. Kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka itu akan berada dalam kehidupan yang mereka bahagia di kehidupan itu. Tidak akan ke neraka walaupun ada banyak dosa karena pahalanya jauh lebih besar. Lebih banyak. Lalu dosanya gimana? Kan sekecil apapun dosa itu akan dibalas. Dosanya ini terhapus oleh sebagian kebaikan. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Katakanlah nih ya, kalau dihitung dengan angka, kebaikannya itu ada 1000, kesalahannya ada 100. Lebih banyak kebaikan, maka diambil 100 kebaikan, dipakai menghapus 100 kesalahan. Kesalahannya 0, sisa kebaikannya berapa? 900. Saldo yang ada, pahala. Adapun dosa tidak ada saldo, 0 saldo dosanya. Yang saldo pahalanya banyak. Inilah yang kemudian menentukan derajat dia di surga. Setinggi apa derajat dia di surga bergantung pada saldo pahala yang tersisa. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata beliau raf'atud darajat likathratis thawab. Ketinggian derajat itu tergantung banyaknya pahala yang tersisa di akhirat. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikan. Timbangan kebaikannya ringan, yang berat pahala dosanya jauh lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka orang ini masuk neraka hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya, apa neraka Hawa itu? Narun hamyah, neraka yang menyala-nyala. Masuk ke sana tuh. Dia muslim, ada kebaikannya, ada dosanya, tapi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka kebaikannya kalau dihitung kesalahannya 1000, kebaikannya 100 umpamanya, maka 100 kebaikan dipakai menghapus 100 kesalahan. Habis kebaikan, saldo yang ada hanya dosa, 900 dosa tersisa. Ini yang digodok. Ini yang diazab di dalam neraka sampai habis, sampai lunas oleh siksanya. Setelah habis oleh siksanya, lunas, dia akan diangkat dari neraka lalu dimasukkan lagi ke dalam surga. Oleh ahli surga, orang ini disebut dengan al-jahannamiyun, mantan-mantan penghuni jahannam. Masuk ke surga akhirnya, ya. Nabi SAW pernah menyatakan, aku benar-benar mengetahui orang yang paling akhir masuknya ke surga di kalangan umatku. Jadi yang lain sudah ke surga semua, termasuk yang berdosa-dosa, dimasukkan lu ke dalam neraka sampai dosanya habis oleh siksanya dimasukkan ke surga. Ini ada orang Islam yang paling akhir diangkat dari api neraka. Orang ini adalah orang muslim dengan dosa terbesar dibanding muslim yang lainnya. Akhirnya dia diangkat setelah azabnya membuat lunas dosanya. Dosanya lunas oleh azab yang diterimanya. Paling lama, paling dahsyat. Diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia mendapati surga itu, para ahli surga sudah memperoleh bagian kapling masing-masing dan penuh. Dia kemudian lapor kepada Allah, ya Allah, semua ahli surga sudah memperoleh bagian masing-masing. Saya tidak memperoleh tempat apa-apa lagi di surga. Sudah penuh kaplingnya. Maka Allah bertanya, ridhokah kamu kalau aku berikan kepada kamu istana termegah yang pernah ada di muka bumi? Istana raja yang paling megah. Kita nggak kebayang ya istana raja termegah di dunia itu kayak apa. Istana presiden aja kita belum pernah lihat, saya ya. Mungkin yang lain ada yang pernah lihat. Apalagi raja-raja yang super mewah, nggak kebayang mewahnya. Ini belum tentu yang termewah. Yang termewah hari ini mungkin ada yang mengalahkan lagi nanti 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian kalau belum kiamat, mungkin ada yang jauh lebih mewah. Pokoknya termewah yang pernah ada di muka bumi. Mau nggak aku kasih istana semewah itu? Tentu saja dia sumringah ya. Mau ya Allah. Kata Allah, aku tambah 2 kali lipat mewahnya dari itu. 3 kali lipat, 4 kali, sampai 5 kali lipat. Dia menyatakan, raditu Rabbi, aku ridho dengan itu ya Allah. Baru 5 kali lipat tuh, kebayang. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, aku berikan apa 10 kali lipat dari apa yang aku janjikan tadi, dan bagimu akan plus semua yang kamu inginkan. Itulah orang terakhir masuk ke dalam surga. Orang yang paling akhir di kalangan kaum muslimin yang keluar dari api neraka. Pada akhirnya semua kaum muslimin masuk ke dalam surga. Tak ada orang muslim satupun yang kekal dalam neraka segede apapun, sebanyak apapun dosa-dosanya. Yang kekal hanyalah orang-orang yang non-muslim. Itulah yang kekal dalam neraka, yang kafir, yang musyrik. Itu yang selama-lamanya kekal dalam neraka. Adapun kaum muslimin tidak ada yang kekal, tapi pada akhirnya masuk surga. Cuma banyak yang tidak langsung ke surga, tapi harus digodok dulu dalam api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan kita semua dari api neraka ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saat ini teknologi film dan animasi begitu maju sampai kejadian hari kiamat pun ada yang menuangkannya dalam bentuk film yang menggambarkan tentang kengerian hari kiamat.
Yang jadi pertanyaannya Ustadz, bolehkah menonton film-film tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek rasa takut dan kengerian hari kiamat? Terima kasih, Barakallahu fiik, jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Taib, wafika barakallah. Banyak film tentang hari kiamat, tapi seluruh kejadian yang digambarkan dalam film tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi kelak. Tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak di antara film-film itu hanya menggambarkan bukan kiamat dalam arti kehancuran seluruh alam jagat raya. Hanya terjadi tsunami besar gitu, tapi akhirnya beberapa komunitas manusia selamat. Setelah selesainya tsunami besar tersebut melanda lebih dari separuh dunia. Tapi ada satu bagian dunia yang menjadi tempat pelarian akhirnya selamat. Ya masih berlangsung kehidupan. Itu belum seberapa dibanding kiamat yang sebenarnya, ya. Bolehkah menonton, mempromosikan film itu untuk memberikan efek takut terhadap hari kiamat? Tujuannya benar memberi efek takut. Tapi ingat, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Tujuan baik, caranya salah, keliru, tetap dosa. Seperti kita umpama tujuannya ingin bangun masjid, bangun pesantren, tapi caranya nyuri, caranya menipu, caranya dengan cara yang Allah haramkan. Tujuannya bagus. Apakah mencurinya, menipunya menjadi halal? Tidak. Tetap saja haram, tetap dosa. Dan hasil dari perbuatan dosa mencuri terus disumbangkan nggak jadi pahala. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi niat yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Niatnya untuk memberi rasa takut terhadap hari kiamat bagus. Caranya, kenapa harus nonton film? Dan di sana ada apa? Madarat yang lebih besar daripada apa? Maslahat. Jangan sampai sesuatu dibolehkan hanya karena ada manfaat. Loh, madaratnya gimana? Judi, khamr itu di dalamnya ada manfaat. Kata siapa? Al-Quran menyatakan, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam kedua perbuatan tadi, judi dan mabuk itu ada dosa yang besar, tapi ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada nggak efek maslahat menonton film itu? Ada, rasa takut. Tapi madaratnya jauh lebih besar. Akhirnya jadi suka ke film-film kayak gitu. Itu pertama. Kedua, akhirnya timbul keyakinan, oh kiamat tuh kayak itu tuh. Itu keliru, salah. Kiamat tidak kayak begitu. Ketiga, ya itu menguntungkan para pembuat, produser, sutradara, pemain. Jadi akhirnya betah di dalam memainkan peranan yang difilmkan tersebut. Dan akhirnya enjoy dengan pekerjaannya. Kita membuat mereka kaya raya untuk sesuatu yang buruk, ya. Maka niat yang baik wajib untuk diraih dengan cara yang baik. Sehingga dua-duanya maslahat. Niatnya baik, caranya bagus. Niatnya benar, caranya yang dihalalkan bahkan diperintahkan oleh Allah, dapat pahala dua-duanya. Adapun niat yang baik, caranya buruk, maka tetap dosa. Dan kalau berhasil mencapai apa yang diniatkan, maka itu tetap tertolak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya kami undang kembali bagi pendengar dan pemirsa melalui telepon. Kami coba sapa kembali. Ya, silakan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak bisa beralih ke tempat yang mungkin agak suaranya kurang begitu jelas, Bapak. Bisa sedikit beralih tempatnya barangkali biar sinyalnya lebih baik. Ya, mohon maaf untuk Bapak, kami tidak bisa menyimak.
barangkali coba kembali dan kami berikan kesempatan di belakang beliau. Silahkan kami Assalamualaikum. coba sapa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silahkan. Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Abidin di Bandung. Pak Abidin, silahkan pertanyaannya Bapak. Ya. Silahkan. Gini Ustadz, dengan adanya COVID ini banyak hal-hal yang secara fikih itu seolah-olah tidak ada didampingi, contoh jarak sholat, terus juga pakai masker dan sebagainya, masjid ditutup gitu. Nah kira-kira itu apakah kalau kita lakukan dosa atau enggak, Ustaz? Ya, ke permasalahan fikih ya Bapak Abidin ya. Iya. Baik, bagaimana Ustadz? Barangkali ada sedikit ulasan dari pertanyaan Bapak. Silakan Ustadz. Di Bandung, Silakan, barakallahu Ustadz. fiik ya. Iya, banyaknya kejadian yang dahulu di zaman Nabi atau para sahabat tidak ada atau jarang terjadi, melahirkan permasalahan fikih di kalangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kembalikan ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Ya para ulama. Ustadz ahli bukan? Bukan. Ustadz mujtahid bukan? Bukan. Maka sebaiknya para asatidz, para ustadz jangan ijtihad. Oke, kembalikan kepada ahlinya, kepada para mujtahid. Dan sudah banyak fatwa dari para masyayikh, para mujtahid tentang masalah ini, baik tentang ditutupnya masjid atau tentang dibolehkannya masih dipakai untuk sholat tetapi dengan menjaga jarak 1 meter atau 1,5 meter karena ada uzur. Kemudian memakai masker. Hukum asal dalam kondisi normal, sholat wajib rapat. Makruh menutup wajah, menutup mulut ketika sholat. Hukum asal. Kecuali kalau ada uzur seperti uzur yang sekarang. Pandemi COVID-19. Yang penularannya berisiko amat mudah, termasuk salah satunya dari apa? Dari kontak fisik. Maka diwajibkan untuk menjaga jarak agar kalau toh salah satu ada terpapar COVID, yang lainnya tidak terkena. Karena adanya jaga jarak tadi, ya. Dan para ulama memfatwakan untuk kondisi seperti ini boleh merenggangkan saf. Ini ijtihad para ulama berdasarkan hadis yang ada dan kaidah-kaidah yang mereka fahami berdasarkan ilmu mereka yang memadai untuk ijtihad. Banyak fatwa para ulama di setiap negeri membolehkan salat dengan kondisi renggang. Sampai-sampai salah satu syekh ulama, Syekh Abdul Muslim Abbad hafizahullah ta'ala, yang di awal-awal muncul kasus ini, beliau menyatakan tidak boleh renggang. Kalau renggang sama dengan munfarid. Tapi kemudian beliau merevisi fatwanya dan menyatakan, ya ikutlah para mufti yang lebih berilmu. Akhirnya beliau mengikuti. Ya, jadi mayoritas para masyayikh, para mujtahid tersebut, para ulama tersebut, ijtihad membolehkan hal itu. Nah, ustaz hendaklah jangan berijtihad, ikuti saja. Kalau ustaz ijtihad mengemukakan hadis-hadis, membongkar syarah hadis dari para ulama dalam kitab-kitab mereka yang tidak sezaman dengan kita, lalu berkesimpulan wajib rafat, wajib terus sholat di masjid, lalu membenturkan ikut hadis atau ikut ulama. Seolah-olah kalau ikut ulama tidak ikut hadis. Kalau ikut hadis seolah-olah harus menyingkirkan ulama. Nggak boleh membenturkan begitu. Para ulama lebih paham hadis-hadis tersebut. Hadisnya sama. Kaidahnya sama. Tapi kenapa kesimpulannya berbeda? Karena level keilmuan yang berbeda. Ikutlah ulama mujtahid
Dan andai para mujtahidin berbeda pendapat dalam masalah ini, ambil pendapat yang lebih kita anggap lebih kuat dan toleran. Berlapang dada, legawa dalam perbedaan, tidak boleh mencela yang berbeda. Karena dua-duanya ada sumber rujukannya. Maka dengan ini tidak perlu ada gontok-gontokan, tidak perlu ada saling memojokkan, tidak perlu ada saling menyalahkan. Kalau perbedaannya antar ulama dengan ulama yang selevel. Adapun kalau perbedaannya ulama dengan ustadz, ya udahlah ikut ulama saja. Ustadz jangan ijtihad. Nah, oleh karena itu adanya fatwa para ulama yang membolehkan masjid dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Umpamanya orang-orangnya sudah terawasi ketika masuk di periksa suhu yang suhunya tinggi harus pulang, bawa sajadah masing-masing, pakai masker, disiapkan hand sanitizer, kemudian pintunya dibuka sehingga tidak harus menyentuh handle ataupun daun pintunya, terus tidak ada sentuhan, tidak bersalaman. Sebentar mungkin ada di masjid hanya sholat fardu saja, sholat sunnahnya di rumah. Dan seusai sholat tidak ada kontak fisik, salaman, pelukan, obrolan, atau kata orang Sunda tepak toel. Ya, jangan sampai waktu sholat jaga jarak, di luar sholat dia saling berdampingan pulang. Nggak boleh. Untuk apa tadi dijaga waktu sholat? Ya, kalau di luar sholat masih seperti itu. Kalau memang diyakini seperti sekeluarga, ya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya semuanya mengisolasi diri dan semuanya aman, ya silakan rapat sholat di rumah umpamanya. Silakan rapat, karena di luar sholat juga mereka terbiasa kontak fisik antara ibu dengan anak, antara suami dengan istri. Jangan sampai ketika sholatnya renggang, di luar sholat mah biasa aja. Maka itu tidak menjadi uzur. Jadi kalau ada uzur dibolehkan, dan itulah ijtihad para ulama. Ya, sekali lagi saya menekankan lebih baik ikut ijtihad para ulama, dan kalau ada pendapat yang berbeda dengan kita, ya jangan memojokkanlah. Biasa saja kita bersatu dalam perbedaan yang dua-duanya ada rujukannya dari sono, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawaz, silakan. Baik, terakhir masih kami kembali berikan kesempatan bagi pendengar melalui telepon 0218236543, silakan. Baik, sudah masuk bagi Halo, Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari siapa Bapak? Dengan siapa, dari mana? Dari Dedi di Jakarta, Pak. Pak Dedi, silakan pertanyaannya. Mau nanya Pak tadi mengenai timbangan dosa dan pahala. Kalau seandainya dosanya lebih sedikit dari pahalanya, nah, apakah dosa ini tidak diazab dulu ataukah memang langsung masuk surga gitu, Ustaz? Ya, baik. Pak Dedi, terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaan dan interaksinya. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Di Jakarta ya, barakallahu fiik. Kalau ditimbang dosanya lebih berat daripada pahalanya walaupun sedikit. Inilah yang dimaksud dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Jadi kalau umpamanya setelah ditimbang dosanya lebih berat tapi sedikit, katakanlah kalau dihitung dengan angka, pahalanya 1000, kemudian dosanya 1010, lebih 10 poin. Kemudian yang 1000 pahala ini dipakai untuk menutupi dosa yang 1000. Pahalanya semuanya total habis, dosanya ada saldo 10. Ini yang diazab, sekecil apapun. Sekecil apapun dosa saldo yang tersisa itu akan diazab. Tapi tentu saja adabnya ringan dibanding yang saldo dosanya ribuan, jutaan, dan seterusnya. Maka ini yang lebih ringan. Tapi seringan-ringan azab di dalam neraka, waliyadzubillah. Sesungguhnya azab yang paling ringan di neraka adalah seseorang yang
diberikan sepasang sendal dari bara api neraka. Begitu dipakai, ubun-ubunnya bergejolak di dalamnya. Itu seringan-ringan azab dan dalam neraka. Bagaimana yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ya? Demikian Pak Didi di Jakarta. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab tauhid ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.